Oke, silahkan. Barangkali teman-teman ada yang mau nanya. Ini sesi yang keberapa saya juga nggak tahu, tapi yang jelas saya Loh, mengakui bahwa saya luput-luput buat agenda, sehingga ya baru sekarang berkesempatan bisa kumpul lagi sama teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti. Makanya saya tuh mau gini loh, kita nggak usah plot hari Kamis. Kalau pas kosong, toh juga paginya nanti akan kita infokan gitu loh. Kalau bisa Kamis ya syukur, tapi kalau nggak harus Kamis gitu misalkan. Karena jadwal saya juga masalahnya. Gitu. Oke. Ya, silakan kalau mau yang nanya-nanya mungkin tentang pengalamannya ketika sudah praktek atau misalkan yang belum pernah kira-kira mau nanya-nanya dulu gimana. Karena nanti ketika sesi yang kedua yang kita lakukan seperti biasanya meditasi itu kita sudah nggak berbicara memulai meditasi seperti apa gitu ya, tapi sudah saya asumsikan mereka sudah pernah semua. Jadi tinggal langsung kita seolah-olah langsung praktek meditasinya gitu aja. oke, Gitu. siap, 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 siap. Ada Monggo. yang mau nanya belum? Ada yang mau nanya enggak? Soal meditasi, barangkali ada yang belum pernah melakukan Kalau meditasi. kalau nggak ada yang nanya, saya tak ngobrol-ngobrol, Ya sharing-sharing ngobrol, gitu, Mas. Oke, boleh. oke. Ayo, ayo Mas Ilyas. Ini sebetulnya malam ini tuh nggak niat ikut meditasi, Pak Toto. Sebetulnya nggak Oh nggak gitu ada ya. niatan nih. Iya, Pak Toto bahas meditasi apa? Wes lah tak skip gitu. Lah kok tiba-tiba ini langsung ketarik ke rumah, Pak Toto. Loh, kok wis setengah wolu? Wah, ini tahu, Pak Toto. Ini kayak sebetulnya tuh nggak ikut kok tiba-tiba ketarik. Iya, Ya udah langsung nyalain HP, klik, lah malah masuk ke sini, Pak Toto. iya, iya, iya. Ya, Ya menarik saya Mas. ya, ngikut aja Pak Toto. Kalau memang ini satu tarikan, ini yang terbaik, saya ngikut Pak Toto. Gitu Pak Toto. Oke, saya jadi punya inspirasi untuk cerita lagi dikit tentang apa yang barusan Mas Ilyas sampaikan. Jadi gini, dulu ketika saya masih belum mengenal dunia-dunia esoteris, ya yang berkaitan dengan subtle energi, apapun itu bentuknya ya, meditasi atau apapun, ya tradisi-tradisi itu. Saya itu menganggap hidup itu ya sudah seperti itu, gitu loh. Jadi ketika saya mendapati sesuatu yang menurut saya itu tidak masuk akal, saya anggap Allah ya memang seperti itu, gitu kira-kira. Namun dalam perjalanan saya ke sini justru malah sebuah keyakinan dari saya itu terbalik 180 derajat. Jadi justru malah saya itu ketika saya mendapati sesuatu, entah itu menyenangkan maupun tidak ya, terutama kalau yang menyenangkan pasti kita akan mengingat ya. Itu saya pasti saya kaitkan dengan sesuatu yang ini bukan 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 gini maksudnya. Ini memang sudah ditata sedemikian rupa, gitu loh. Jadi memang harus seperti ini. Makanya kalau berbicara tentang kita ngomong kemujuran ya, keajaiban, kemudian keberuntungan lah atau apapun, saya mengatakan bahwa ya sudah saatnya saya memang seperti ini. Jadi ini bukan bukan sebuah pola yang sifatnya itu acak, bukan, tapi ada sesuatu yang memang memang itu sudah dibentuk ya, sudah dibentuk dalam kehidupan ini. Nah, masalahnya karena kita nggak tahu, makanya kita menganggap bahwa itu adalah sebuah kebetulan. Oh, memang seperti ini. Enggak, memang sudah diatur. Jadi, kalau saya sekarang justru malah ketika mendapati hal apapun, misalkan hal kecil lah, misalkan ketika saya masuk ke lift, kemudian nggak sengaja ada orang masuk ke lift pakai baju merah, gitu kan. Saya mengatakan bahwa ya memang sudah ada seperti ini. Artinya ini bukan kebetulan dia masuk ke sini, tapi memang sudah seperti itu. Kenapa itu perlu kita ibaratnya kita masukkan dalam diri kita? Supaya ini yang kapan lalu ketika saya masih di Bali, saya bilang bahwa supaya ini tidak bertentangan. Ya, bertentangan tuh gini. Bermain dunia esoteris itu nggak boleh abu-abu. Anda percaya atau tidak, titik itu aja. Nggak bisa kadang percaya, kadang nggak gitu. Nggak bisa hitam, nggak bisa abu-abu. Kalau nggak hitam ya putih. Nah, itu kembali semuanya kepada kita, ya, kembali kepada diri kita. Kita mau percayanya yang mana? Gitu. Nah, tapi kalau saya mengatakan bahwa saya pasti sudah mempresupus bahwa apapun yang diberikan Tuhan lewat kehidupan yang saya alami secara pribadi ini pasti ada maksud dan tujuannya. Gitu.
Jadi ya jangan kaget ketika kita berbicara dunia esoteris itu banyak hal-hal yang sifatnya itu pendekatannya itu bukan bukan pengetahuan faktual tapi mungkin lebih mengarah ke filsafat kayak gitu loh, sebuah falsafah hidup segala macam. Ya karena memang ketika bermain di ranah itu nggak ada, kita tidak menggunakan nalar atau akal. Nah, satu lagi yang saya mumpung ingat kemarin waktu saya di Bali itu kan saya sempat upload ya salah satu video waktu itu saya sempat meditasi dan kemudian bau melati. Aku sangat sangat yakin tuh melati, sangat yakin melati. Nah, itu yang saya katakan bahwa pada titik itu berarti kalau sudah melibatkan penginderaan, berarti kesadaran kita sudah mulai bergeser dari kesadaran pikiran masuk ke kesadaran fisik. Karena kesadaran fisik kita ini itu ibaratnya salurannya itu adalah penginderaan kita. Atau Anda melihat sesuatu atau merasakan getaran tertentu. Nah, kenapa saya perlu jelaskan seperti ini? Itu hanya sebagai parameter, tapi jangan terus terjebak di sana. Jangan terus sekali meditasi, kemudian merasakan, katakanlah ada sentuhan-sentuhan tertentu di sekitar sini, kemudian Anda melakukan meditasi lagi, terus nggak menemukan ini, terus menganggap bahwa Anda nggak meditasi. Ya, itu kan satu hal yang salah gitu loh. Karena setiap, kalau saya sih pengalaman saya, bahkan setiap momen, beda tempat, beda tema ketika kita meniatkan diri untuk meditasi, beda kondisi kita atau diri kita pada saat itu pasti akan beda. Karena saya nggak pernah saya bawa melati. Ya baru kali itu saya baru melati. Sangat-sangat jelas sekali. Saya sampai cari mana ini. Seolah-olah kayak melati itu ditaruh di depan hidung saya. Gitu. Saya cari-cari, nggak ada. Gitu. Nah, apalagi kalau misalkan hal itu kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya negatif. Nah, ini yang kalau saya sih, ya tapi kembali ke setiap orang. Jangan terus berarti ada sesuatu kita ngomong makhluk atau gimana 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 kayak gitu, itu dijauhkan dulu, dijauhkan. Kalau saya secara pribadi ya itu pasti saya jauhkan karena kembali bahwa uh, kalau kita masih dalam tanda kutip takut dengan hal-hal semacam itu berarti kita ini masih di bawahnya mereka, padahal kita meyakini yang sering saya ulang-ulang bahwa kita ini diciptakan sebagai makhluk yang sempurna kan gitu ceritanya, masa ya kalah dengan hal semacam itu. Itu sedikit sharing dari saya. Mungkin barangkali mau cerita-cerita yang lain. Saya sambil ngerokok air nggak apa-apa ya. Wah, wah. Gimana? Ada yang mau berbagi cerita kah selama jeda panjang? Ya, kalau Monggo. misalkan pas saya nggak live ya, itu kalau bisa ya jangan berhenti gitu loh, jangan berhenti latihan gitu loh. Oh, Jangan saya terus kalau nunggu saya. Aku sih nggak rugi, rugi teman-teman nanti. Kapan jadi jagoan nih meditasi kalau nunggu saya terus gitu. Artinya di rumah tetap latihan atau apa setiap saat. Kayak Mas Wah dulu kan sering kadang-kadang sambil sampai sekarang, Pak, gitu. masak, masak sampai Iya, sekarang Pak. ya. Begitu naik naik kendaraan umum langsung state-nya meditatif gitu Mas ya. Saya sekarang malah jalan kaki loh, Pak Iso. Hmm. Sampai sampai beneran 5 menit itu merem itu bisa. Nah, iya, makanya kan ya harus dilatih pokoknya nggak ini karena bukan, dan satu hal oke mau saya ingat gini, waktu itu ada yang sempat nanya, kebetulan orangnya belajar ke saya karena dia sudah pernah belajar salah satu pengetahuan lah ya, oke, hipnotis katakanlah ya dia pernah belajar itu. Terus dia merasakan satu kenikmatan ketika dia menjalani praktek hipnosis. Apakah dia melakukan sendiri atau orang lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia merasakan satu kondisi yang uh, luar biasa nyaman bagi dia. Kemudian dia ingin belajar meditasi. Nah, yang ada di benaknya dia itu adalah kalau meditasi itu pastinya lebih dalam lagi kira-kira. Gitu loh. Dia itu menganggapnya seperti itu. Berarti kalau meditasi berarti lebih dalam lagi atau lebih cepat lagi segala macam. Sekali lagi saya katakan ini sudah beda mazhab, teman-teman. Beda mazhab. Cuman sejauh dari yang saya bisa lakukan, kalau di hipnosis katakanlah, itu pemodelannya itu kan gini. Pre-induction, induction, suggestion, deepening, eh, terus eh, apa namanya? Termination kan, atau mungkin ada suggestion, suggestion lagi kan gitu kan. Urut-urutannya kan gitu kalau saya nggak salah. Nah, kalau di meditasi
kemarin yang sempat saya jelaskan di video saya, itu paling tidak itu ada tiga. Ya, yang pertama adalah kesadaran pikiran, kesadaran fisik, kesadaran energi. Ketika berbicara kesadaran pikiran, itu ada effort dari kita secara langsung. Artinya kalau pikiran kita ini sudah lari-lari segala macam, ya ini kita hentikan dulu. Baru kemudian masuk ke kesadaran fisik. Nah, namun ketika masuk ke kesadaran energi, itu sudah bukan effortnya kita. Artinya tidak ada cara lain atau cara kita sendiri, upaya kita secara langsung untuk kita masuk ke kesadaran energi. Untuk bisa menyentuh kesadaran energi, tidak ada cara lain, Anda harus sering berlatih. Titik. Itu pentingnya kenapa saya katakan harus sering berlatih, berlatih, berlatih. Karena masuknya apa ya, eh, saya menyebutnya sebagai shifting consciousness, perpindahan, perpindahan consciousness kalau di meditasi itu unik gitu loh. Mungkin bisa jadi ketika habis kesadaran fisik Anda akan masuk ke kesadaran energi, kemudian balik lagi atau gimana, atau mungkin malah masuk ke sana terus atau gimana. Itu setiap orang beda-beda. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Supaya kalau ketika kita menggunakan media meditasi dengan tiga panduan ini tadi, bukan berarti bahwa kalau Anda mau melakukannya supaya lebih dalam lagi gimana kan. Bahkan ketika sudah masuk ke kesadaran energi, itu sudah nggak jelas barangnya. Makanya disebut sebagai subtle energy. Energi yang halus, energi yang tidak jelas. Jadi jangan terus terpacu bahwa oh berarti kayak hipnosis ya, bisa di apa? Kalau meditasi hipnosis kan bisa diarahkan ke sana. Kalau meditasi enggak. Nah, nanti suatu saat mungkin Anda ketika hanya sekedar menarik nafas, buang nafas dengan latihan pranayama, tanpa disadari kesadaran Anda akan masuk. Makanya kalau meditasi itu yang lebih bisa kita perhatikan bukan prosesnya tapi hasilnya. Apakah saya sekarang jauh lebih meditatif? Apakah kalau ketika meditasi dikaitkan dengan terapi itu memberikan dampak yang positif, memang berhasil? Ketika diterapkan dalam dunia aplikasi yang lain, misalkan LOA atau apa, itu apakah benar efektif? Nah itu kita hanya cukup bisa melihat hasilnya. Gitu Mas. Sampai gitu ya Mas ya? 5 menit gitu ya Mas? Iya, sering saya. Jadi waktu jalan beneran waktu jalan itu mah les gitu. Lesnya tuh maksudnya mata udah kayak gini aja. Iya, 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 iya. Gigi. Ya memang memang ya fenomena-fenomena semacam itu nggak semua orang gitu loh, nggak semua orang. Memang orang-orang tertentu yang memang bukan orang tertentu artinya kita nggak bisa nggak ya karena mereka berlatih gitu aja. Intinya itu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Nih Mbak Nana, gimana Mbak selama libur Mbak? Oh iya, iya. Waktu liburan gimana? Selama libur. Selama libur Iya, lama. izin mau ceritain. Oh Monggo. iya. Selama libur itu kan saya juga bepergian ke beberapa tempat, ke Surabaya dan juga ke Malang. Selama saya naik kereta, itu saya mencoba untuk meditasi. Dari kereta, waktu saya ke Surabaya, itu sensasinya sudah beda. Sama Hmm, saya waktu naik kereta ke Malang. hmm. Jadi betul katanya Pak Toto tadi. Jadi beda tempat, beda yang diniatkan, itu pun juga sensasinya juga beda. Ya. Terus selama saya terus latihan meditasi dimanapun saya bisa melakukannya, itu yang saya dapat efeknya ke diri saya. Sekarang saya tidak ngos-ngosan lagi. Hmm, Nafas stabil. Jalan oke. kaki dari Gubeng sampai Dr. Sutomo stabil nafas saya. Biasanya ngos-ngosan. Nyampe gitu terengah-engah dan ngos-ngosan harus istirahat. Itu saya los jalan kaki tidak ngos-ngosan lagi. Jadi sekarang nafas saya lebih terkontrol. Alhamdulillahnya seperti itu. Setiap hari Oke. saya meditasinya itu pagi sehabis subuh, terus kemudian kalau malam hari sehabis isak saya biasanya. Kalau tidur, sebelum tidur itu kalau tidur biasanya saya kan membaca. Kalau enggak gitu eh, baca-baca apalah gitu. Terus kemudian saya juga menghipnotis diri saya sendiri karena sering nyeri di kaki, di tangan dan seperti itu. Saya hipnotis diri saya sendiri supaya nyerinya itu
hilang seperti itu. Jadi saya detox HP, detox apapun kalau pas mau tidur. Tapi Oke. alhamdulillah dengan sekarang saya sering juga meditasi. Poin satu yang saya dapat, nafas saya kembali normal. Nafas saya tidak ngos-ngosan lagi, tidak pendek-pendek lagi. Oke. Terima Artinya kasih. ada satu hal yang positif ya, Bu ya. Oke, Gimana ya? betul, betul. Terima kasih. Ini yang saya inginkan lah. Bukan masalah apa, pokoknya yang penting harus ada manfaatnya. Anda ikut ini di sini. Kalau nggak ada manfaatnya lagi apa gitu loh ya kan. Jadi ini tujuan saya buat forum-forum semacam ini lewat grup. Ya meskipun mohon maaf satu dua hal kalau ada kendala ya saya yang nggak bisa memenuhi. Tapi yang jelas niat saya hanya satu. Ayo dengan apa yang saya miliki ini siapa tahu memberikan manfaat buat teman-teman. Gitu aja. Sambil kita saling berlatih, belajar kalau perlu apa digunakan untuk membantu orang lain semacam itu. Gitu. Suara saya jelas ya Mas ya? Suara saya. Jelas, Oh jelas. jelas jelas. Oke oke. Sip sip sip. Mas Muslimin, mau cerita Mas? Saya tembak-tembak wah ini. Iya. Memang nggak ada ya wis gitu aja. Berapa Mas total Mas? Atau mau mulai habis ini? Ini sudah 16 orang. Hmm. Ya wis kita mulai ya. Bisa? Oke. Mulai sekarang atau gimana? Oke. Ada yang Ya. mau nanya? Tidak ada. Ada yang mau nanya atau mau berbagi cerita dulu tentang apa yang sudah terjadi selama jeda panjang? Kita kan libur cukup lama nih. Ada kali 2 minggu, 3 minggu lah. Iya 2-3 mingguan kalau nggak Jadi salah. pasti ada masing-masing punya cerita tentang meditasinya. Boleh? Halo, Oh, Woi, boleh. Boleh, boleh. Mak, monggo, halo, Mak. halo. Apa kabar, baik baik. My Mas? sister, my sister. Kita habis ulang tahun ya. Tadi kapan itu ya? Iya, kita habis ulang tahun. Kembar dempet kita. Kembar dempet. Aku Tanggal sama dia soalnya sama, ulang tahunnya sama. Jadi setiap tanggal tahun kalau sama, ada tahun pelatihan atau apa, sama, saling beda banget. mengucapkan gitu. Saling mengucapkan. Gimana Sama, Teh? bulan sama, tahun sama, beda Sama, kelamin, plek wis. kembar dempet. Oh, Ini iya, iya. cerita meditasi dulu ya, bisa nggak sih pakai? Duh, sambil ngerokok, gue pengen ngerokok jadi nih. Ya udah Ya kalau ngerokok aku dulu. bebasku Ngerokok di dulu, sini karena ngerokok itu dulu. gitu. Makanya aku mau. Gitu. Kalau kayak TikTok sebenarnya nggak usah. Wis. Banyak aturan. Sini aja. Ini sebenarnya lagi dalam posisi di luar, di Iya, atap, di ya sana ya. bahasa kerennya di rooftop, Oh gitu. sambil nunggu bulan. Iya, iya, Ya, iya. Sip, sip, sip. Keren, keren. jadi semoga bulannya bagus karena bulan yang sekarang ini juga sepertinya punya arti yang dampak. Cuma Ya. kemarin libur, ya itu kalau kita mau bicara walking meditation, floating atau apa, Hmm. eh ya paling gampang sih kalau kalau saya gitu, pakai tekniknya almarhum Yanurindra, Hmm. hentakan nafas itu loh. Hmm. Hmm. Itu betul-betul bisa dapat state yang pas dan kita nggak perlu mengulang memikirkan ini benar nggak ya ini salah tapi kita benar-benar bisa masuk ke dalam state yang sesungguhnya diinginkan dan diperlukan oleh tubuh jiwa kita. Sekarang ini lagi persiapan mau latihan nunggu bulan sebentar lagi di titik pasnya Hmm. sambil jemur berbagai barang garam terutama sama air putih karena ya mengasihkan hal-hal meditasi ini. Dan kalau Ya. bicara pencapaian, dengan meditasi dimanapun, kapanpun, hari ini saya berhasil mecat 3 orang yang kerjanya nggak keru-keruan dengan damai. Hmm. Dan menghasilkan kebaikan lain di mana kok omsetnya malah nambah gitu loh ketika mencat orang. Kan seneng ya. Ya udah meditasi lanjut lah. Terus itu aja, hidup meditasi pokoknya. Ya, oke, Loh, thank you, thank you, thank you. Ya, Teh ini juga praktisi meditasi juga, bahkan dia punya kelas ya teman-teman ya. Barangkali mau kontak-kontak, monggo silakan. Gitu. Oke, lanjut Mas Oke, Fuad. siap. Oke, teman-teman, kita mulai sesi yang agak serius. Ya. Jadi, sesi yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita belajar meditasi keberlimpahan.
tentang bagaimana dan seperti apa sepenuhnya akan dibimbing langsung oleh guru kita Pak Toto PDY. Pada beliau dipersilakan. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Fuad. Jadi tema kali ini sengaja saya kerucutkan, bahkan mungkin agak custom ya. Jadi tentang keberlimpahan. Ya, sedikit saya sampaikan, keberlimpahan bukan berarti Anda harus mendapatkan uang sekian segala macam, enggak. Ya, intinya adalah Anda senantiasa dalam abundance of life, jadi senantiasa merasa hidup dalam keberlimpahan karena kita tidak pernah tahu pintu rezeki itu datangnya dari mana. Ya, pintu rezeki datangnya dari mana, dari siapa, kapan, dan bagaimana kita tidak pernah tahu. Tapi perlu saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara pada ranah energi, sebetulnya itu terjadinya bukan nanti, bukan besok, bukan nanti, bukan besok, bukan tahun depan. Enggak, terjadinya adalah saat ini. Itu yang harus dimiliki teman-teman. Ya, dan yakinilah, niatkan bahwa yang kita lakukan kali ini juga terjadinya saat ini juga. Ya, namun karena saya punya satu tradisi sendiri yaitu Prana Samadhi, maka seperti yang dulu pernah saya sampaikan bahwa ketika melakukan meditasi yang keberlimpahan, saya menggunakan setiap kali tema-tema tertentu saya pasti menggunakan mudra yang berbeda. Mudra itu artinya sebuah bentuk gerakan tangan, ya, gerak tangan apa, posisi tangan seperti ini ya, postur apa posisi tangan seperti ini. Nah, kalau kubra kan seperti yang pernah saya sampaikan, bentuknya seperti ini ya. Ada tiga ini ditangkap, kemudian yang duanya seperti ini biasa. Nah, cara megangnya pun bukan tekan seperti ini juga bukan, terlepas juga bukan, tapi seperti memegang tisu, seperti saya sering kali katakan ya. Ini diletakkan apa dua-duanya ini diletakkan di paha kita ya, di mana, di kaki ya, di kaki ya. Anda mau pakai Padmasana katakanlah lotus kayak atau mau selonjoran biasa atau gimana, monggo silahkan. Tapi yang jelas ditaruh di paha kita. Nah, kalau dikaitkan dengan kali ini kita malam, berarti seperti biasa ini akan kita letakkan terbalik seperti ini. Ya, kalau siang kita pakai ini. Sama juga ketika kita berbicara tentang Chin Mudra dan Gian Mudra, ya, yang seperti ini itu. Nah, kan. Nah, saya punya kalau malam berarti ya saya naruhnya gini, seperti ini, ya. Oke, nanti dengan posisi seperti itu diniatkan saja dan izinkan energi dari semesta akan mengalir kepada teman-teman melalui saya untuk keberlimpahan teman-teman semua. Nah, seperti biasa, karena ini kelasnya adalah online, sehingga untuk meyakinkan saya bahwa ini akan kita mulai, saya akan membuat hitungan. Tapi bukan berarti hitungan ini berarti apa-apa, bukan. Hanya kesepakatan kita bahwa itu akan kita mulai. Dan begitu juga ketika selesai, saya juga akan mengakhirinya dengan hitungan juga, hanya untuk menandakan bahwa itu sudah selesai. Ya, tugasnya teman-teman hanya cukup niatkan dan izinkan. Masalah nanti fenomena sensasinya seperti apa, baru kita bahas setelah sesi ini. Ya, saya akan lakukan ini. Tidak tahu berapa menit, berapa lama saya melakukannya, saya juga tidak tahu. Ya, biarkan kalau saya mengatakannya itu, biarkan semesta mengizinkan saya menyelaraskan atau menyalurkan energi ini kepada teman-teman. Saya tidak tahu berapa lamanya. Itu aja. Cukup diniatkan. Oke? Baik, siapkan posisi yang paling nyaman. Ya, seperti biasa nafasnya nggak usah ditata sedemikian rupa, buatlah yang nyaman, senyaman mungkin. Jelaskan, niatkan, dan izinkan saja dengan posisi mudra seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kita mulai dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga.
Baik, teman-teman. Setelah ini kita akan akhiri. Saya akan hitung dari 1 sampai 3. Tepat di hitungan 3, kita akan selesai pada sesi kali ini. 1, 2, 3. Terima kasih atas niat dan izinnya dari teman-teman. Oke, izin Pak. Ya, Saya kan tadi merasakan sakit di punggung, terus kayak ditusuk-tusuk gitu, terus habis di punggung, terus di tangan, terus ya, habis di tangan, terus di perut, seperti tusuk jarum itu, Pak. ya. Nah, terus habis itu saya merasakan kayak air mengalir itu dari atas. Itu apa ya namanya itu, Pak? Ya, tadi saya katakan di awal bahwa sensasi-sensasi semacam itu sebetulnya tidak perlu kita cari, cukup kita kenali. Tapi yang lebih penting adalah sebetulnya kalau dirasa oleh Bu Kade sendiri, apakah itu menjadi sesuatu yang positif atau negatif? Itu yang lebih penting, Bu. Kalau menurut Bu Ya. Kade gimana? Hmm. Itu, Bu. Ya, ini kan saya baru baru pertama kali saya bergabung, terus Oh gitu. Oh iya, iya, ah, iya, iya. saya itu belum mengerti apa memang memang itu yang terjadi, sering Oke. terjadi. Iya, iya, iya. Saya belum mengerti. Oke, jadi gini, saya jelaskan dikit tentang apa ini, Pak. Dari mana sensasi itu dan apa yang perlu kita respon kita terhadap sensasi itu. Ya, jadi gini Mm-mm. Bu Kade. Jadi setiap sensasi yang kita rasakan yang sifatnya fisik itu bagi saya itu adalah ketika kita merasakan satu sensasi tertentu berarti bagian dari diri kita yang sifatnya itu sudah pada tahapan energi halus atau subtle energi itu kita sedang berinteraksi dengan energi yang di luar dari diri kita. Ya. Itu energi negatif apa positif itu? Nah, makanya apapun yang kita lakukan ketika kita melakukan makanya gini, meditasi itu sifatnya adalah bagaimana kita mengasumsikan ketika kita mau melakukan meditasi. Kuncinya di sana, Bu. Mm-mm. Ya. Ya. Jadi ketika kita nggak mungkin lah orang meditasi niatnya jelek nggak mungkin. Pasti niatnya kan bagus. Apapun itu, misalkan untuk kesehatan, untuk apapun. Misalkan kita niatkan untuk kesehatan, saya ingin meditasi untuk kesehatan diri saya, misalnya. Mm-mm. Nah, itu yang masuk ke kategori meditasi terapan ya. Jadi ketika melakukan itu, berarti pada saat energi itu kemudian ada perubahan sensasi apapun namanya. Yang pertama mungkin semacam kayak ditusuk-tusuk jarum gitu, kemudian jadi mengalir atau apa kayak gitu kan. Nah, misalkan konteksnya adalah untuk kesehatan. Berarti ketika pada hal semacam itu mungkin terjadi sentuhan energi kita dengan energi yang ada di luar. Yang tujuannya sebenarnya adalah positif gitu loh, Bu. Bukan sesuatu yang negatif. Karena kita niatnya dari awal kan Ya. sesuatu yang positif gitu. Makanya saya pasti kalau memimpin satu meditasi saya katakan niatkan dan izinkan. Niat itu artinya adalah Anda berniat apa. Memang di sini Ya. banyak yang mengatakan meditasi nggak boleh pakai niatan. Ya tergantung meditasi apa dulu. Saya katakan gitu kan kembali. Karena toh juga kalau memang itu ada manfaatnya kita dalam konteks terapan, misalkan terapi lah, kenapa enggak? Itu kira-kira. Itu BKD. Jadi uh, kalau memang tadi ada niatan semacam apapun itu dan ada reaksi-reaksi tubuh yang semacam itu artinya itu adalah parameter bahwa kita sedang bersentuhan dengan energi di luar kita. Ya, Ya, saya mohon sama Tuhan, saya izinkan dan niatkan untuk energi alam semesta hadir dalam tubuh saya. Itu aja. iya, 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 iya. Ya, semoga itu yang menjadi yang terbaik buat Ibu. Makanya saya katakan jangan jangan kita mempersoalkan masalah sensasinya. Nggak apa-apa di awal karena mungkin belum tahu itu. Nanti kalau udah jalan, nggak apa-apa udah. Karena kita niatnya bagus, pasti hasilnya akan bagus. Gitu. Nah, yang menjadi ukuran kita sebenarnya adalah hasilnya nanti seperti apa.
Oh gitu ya. Gitu. Bu Kade Terima kasih tinggal di Bali, banyak. Bu? Di Bali saya, Di mana, Bu? Di di Singaraja. Oh, Singaraja. Nggih, nggih, nggih. Ya, ah ya. Saya orang Bali asli Singaraja. Oh, oke, oke, oke. Iya, salam Ya, salam untuk semua teman-teman yang ada di sana. iya. Ya. Terima kasih Pak Toto. Nggih, nggih. Semoga Suksma, Suksma udah gabung. Nggih. Yuk yang lain. Yo, yang mau memberikan feedback tentang apa yang barusan terjadi sama diri Anda ketika meditasi pertama, monggo. Pak Devo, izin lagi ya. Iya, Mas. nggak apa-apa, monggo. Kita kan tadi bicaranya tentang apa namanya prosperity lah ya, Ya. wealthy. Ketika di titik tertentu bicara tentang kemelekatan yang ternyata sudah nggak ada di diri kita gitu ya. Masuk lagi mencoba meditasi yang barusan dengan posisi mudra terbalik. Ternyata hasilnya di ujung itu sebetulnya lebih mudah karena kita sudah tidak ada kemelekatannya gitu loh. Jadi lebih apa ya valuable lah kali Hmm. gitu ya. Karena si prosperity pintu kemakmuran gerbang-gerbang keberhasilan ini ternyata sebetulnya sangat mudah diimplementasikan ketika kita mengenal energinya gitu loh. Kalau saya nggak bicara benar apa enggak gitu ya, tapi ini kerasa banget dan kayak terbalik gitu loh jadinya. Karena mungkin ketika bicaranya prosperity, tapi di posisi saya yang namanya kemelekatan itu sudah entah kemana gitu, jadi oh eh, mengaksesnya tuh Jauh lebih mudah. iya, iya kurang lebih seperti itu. Ya, ya, Itu. Tapi asik. ya. Oke. Ya, eh, masuk akal juga ketika tadi Teh Awang mengatakan seperti itu ya, bahwa ketika kita sudah mungkin pernah kita dulu ibaratnya itu terlalu materialistis gitu ya dalam hidup ya, kita mengatakan itu. Namun ketika kita menggunakannya lagi, tapi untuk katakanlah karena kita sudah nggak melekat di sana, tapi kita ingin prosperity, abundance segala macam semacam itu, tentunya jauh lebih baik. Sangat masuk akal gitu. Karena gini, bagi saya keberlimpahan ini pandangan saya secara pribadi juga. Bagi saya gini, keberlimpahan atau abundance prosperity bagi saya cukup penting. Untuk apa? Untuk saya bisa bantu orang lain. Itu. Karena uh, saya merasa masih banyak perlu orang yang mungkin barangkali perlu bantuan saya. Meskipun tuh materi ya, mungkin ya saya pikir saya perlu membantu gitu ya. Jadi kalau saya sendiri nggak memiliki itu, bagaimana saya bisa membantu orang lain? Kira-kira itu. Jadi itu yang saya maksud. Namun itu semua terlepas kembali kepada setiap apa ya niatan masing-masing dari kita. Yang jelas nggak ada salahnya kalau keberlimpahan itu senantiasa kita. Tapi bukan berarti bahwa itu begitu mendapatkan keberlimpahan seolah-olah kita bukan. Namun konsep saya adalah saya menjadi saluran pipa rezeki buat orang lain. Itu kalau saya. Itu. Ya ya, apa artinya rasanya tuh memang dapat gitu ya. Tapi ketika bicara dengan inner atau higher self kita, sebenarnya bukan bertolak belakang. Cuma kita bisa justru malah lebih enak gitu kan, lebih iya, gampang. iya, paham ya. Dan ketika kita sharing untuk mendapatkan ini loh energinya kayak gini kalau mau didescribe, itu lebih mudah gitu loh. Betul. Iya, Itu sih gimana tuh terjemahannya kurang lebih gitulah. iya, tapi yang jelas ini benar-benar benar sekali. Jadi kalau kalau kita ngomong dari sisi psikologis saja. Kalau kita benar-benar berharap kaya, saya yakin justru malah sulit gitu. Saya kok meyakini itu ya. Tapi ketika kita katakanlah ya udah, yang penting saya diberi berlimpahan. Besok besok pagi katakanlah saya dapat uang 10.000 dan saya bahagia dengan itu, ya itu keberlimpahan bagi saya menurut ukuran saya. Apalagi kalau keberlimpahan ini sebetulnya bukan ditujukan buat untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain.
itu akan jauh lebih mudah. Bahkan saat ini juga sudah terjadi, saya yakin pada diri teman-teman. Menjadi termanifestasi kepada diri kita itu menjadi besok atau lusa, itu adalah karena pada tataran kesadaran tiga dimensi. Tapi yang jelas, tadi yang sudah terjadi, saya secara pribadi mengatakan sudah ada itu sudah terjadi saat ini juga ke semua siapapun yang mendengar saat ini. Saya yakin itu. Saya aja yakin. Tentunya Anda jauh lebih yakin semua teman-teman. Karena bagi saya ketika kita berbicara subtle energi dan itu menyentuh ranah-ranah ketuhanan, spiritual segala macam, tidak ada yang namanya delay, nggak ada. Saat itu juga terjadi. Itu. Ya, apa kayak pengalaman kita libur berapa lama ini ya si meditasi ini. Tadi tuh ada pengalaman memang harus ambil keputusan kick out orang dari satu tempat, Mungkin sama kick out 3 orang gitu ya. Ya. Sorry, Kadek ya mau bicara. Monggo, saya hold. Bu Kadek, saya bang haunya itu. Oh enggak. Mas Fuad kalau enggak di mute aja biar Tewing terus. Siap. Oke. Nah, Tewing lanjut. Ya, rasanya tuh sebetulnya bukan bersalah gitu. Elah, mana toh malah sebar, Kenapa? Hilang sinyal. malah hilang. Oh, enggak apa-apa. Saya benar. Oh ini salah. Ada suaranya nggak sih? Ada. Ada. Tadi sempat salah. Diulang. Salah. Oh, Ulang, iya. ulang. Yo. Oke, hari ini tuh dapat pengalaman karena memang harus meng-kick out 3 orang lah gitu ya. Semuanya capable karena 3 orang ini adalah chef andalan kita. Tapi ketika mereka melakukan sebuah poin yang buat saya pribadi itu, kok kamu malah meruntuhkan rezeki orang, itu menjadi sebuah kemudahan untuk meng-kick out gitu loh. Tapi feeling prosperity, abundance, dan apapun itu tentang kekayaan, itu bisa didapat gitu loh, bisa mereka dapatkan juga bahwa kamu nggak boleh mencederai, ini malah kayak dejavu gue, mencederai apa namanya hak orang untuk kaya raya gitu loh saat ini. Jadi mudah aja gitu loh dan nggak tanpa konflik. Nah makanya ketika tadi juga lebih dapat, cuma dalam sisi berbeda kurang lebih gitu. Itu asik, itu asik. Oke. Thank you sharingnya. Oke. Yang lain mungkin? Lagi. Berapa orang, Mas? Share. Ini 16. 16 ya. Oke. Tadi sempat 18, 19. Oh ya. Okay. Saya nggak tahu berapa lama tadi. Ini lama tadi. Lama ya? Masa sih? Iya. 15 menit? Saya nggak lihat jam ini, terus terang. 20-an. 20-an ya? Oke. Ya, makanya saya nggak makanya kalau udah masuk ke meditatif itu kadang-kadang kita sampai lupa gitu loh, sampai lupa waktu, benar-benar nge-flow gitu. Terlepas dari ruang dan waktu. Gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ngasih feedback terkait dengan praktek yang pertama tadi? Ya. Khususnya Mbak Angel yang mungkin baru bergabung di malam hari ini dan beberapa teman yang mungkin juga baru bergabung, silakan. Kalau Mas Ilyas kan setiap pekan ya kasih feedback ya. Iya, terus ya. Selalu hadir. Halo, Ya, Malam. Iya, selamat malam. Ya, ini sesi pertama kali yang saya ikut. Oh ya, pertama. Oke, Ya, selamat datang. yang saya rasakan tadi cuman saya rasanya enteng aja. Biasanya kalau sebelum-sebelumnya pernah meditasi, kok rasanya kakinya suka kesemutan atau apa. Cuman kok yang malam ini rasanya kok kayaknya enteng, badan jadi enak, nafas
nafas lancar, terus kok kayak sekelilingnya putih, udah itu doang Oh, oke. yang saya Ya, yang tadi baik, saya baik, Bu Angel. rasakan. Tapi Gitu. ya kembali, kalau itu kita percaya semuanya menjadi baik, pasti semuanya akan jadi baik ya Pak ya. Betul, betul, betul sekali. Jadi apapun, kalau makanya tadi saya katakan, setiap orang meditasi itu pasti niatnya baik. Pasti niatnya baik. Gak ada yang nggak baik. Pasti niatnya baik. Jadi ketika kita berpegang teguh dari presupus kita atau asumsi kita ketika kita mau melakukan meditasi, itulah yang harus kita pegang. Nah, ketika nanti pada saat meditasi itu terjadi satu sensasi tertentu, bentuknya seperti apa segala macam kayak gini, itu saya hanya memberikan satu batasan bahwa di titik itulah sebetulnya diri kita sedang bersentuhan dengan energi lain, ya, energi di semesta ini ya, yang sifatnya adalah subtle energy. Namun jangan terjebak dengan sensasi itu sehingga katakanlah saat ini Bu Angel mendapatkan satu sensasi itu. Suatu saat ketika melakukan meditasi lagi nggak dapat itu, terus merasa bahwa wah itu kayaknya meditasi nggak jalan gitu. Jangan seperti itu karena setiap orang pasti akan melewati satu fase sensasi yang berbeda pada konteks yang berbeda, pada situasi yang berbeda, pada niatan yang berbeda dan berbagai macam. Pokoknya nggak mungkin sama, nggak mungkin akan sama. Hanya cukup mengenali, oh ini toh sensasinya. Dari mana ini? Oh karena diri kita sudah bersentuhan dengan satu subtle energi yang ada di semesta ini. Gitu. Oke, Bu Angel, cukup? Ya, Kira-kira? Ya, cukup ada Ya, yang Pak. mau Terima ya. feedback kasih. lagi? Oke, nggak ada. Nggak ada. Yuk, Ya, monggo untuk oke. sesi berikut. Mau lanjut lagi kita meditasi. Meditasi lagi atau gimana? Kalau si ono waktu Monggo, toh ya. monggo. Ya wis. Mas mungkin Boleh ke depan boleh supaya. sharing sebentar Pak Toto? Oh ya ya ya, monggo monggo, Monggo, Mas. monggo, monggo. Ayo. Ah, ini yang terjadi kan tadi ada 3 hal yang saya perhatikan. Ini pindah-pindah, acak pindahnya. Mm-mm. Yang Yuk, pertama kan perpindahannya itu dia biasa mendengar 1881. suara-suara dari sekitar sini, kemudian suara kresek-kresek yang dari HP. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian berpindah lagi ke sebuah apa ya? Saya nggak tahu itu apa Pak Toto. Tiba-tiba ada gambar itu yang saya perhatikan malah ini ada seekor burung di atas terus terbang ke bawah, dia ke sungai, narik. Nah, ketika diangkat itu malah isinya adalah kayak dompet isi uang koin banyak banget gitu Pak Toto. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat apa ya, sesuatu gambar tidak jelas itu apa, apakah simbol atau apa. Itu udah saya terima gitu aja. Terus setelah itu baru mendengar Pak Toto berhitung 2, 3. Sebetulnya enggak tahu saya. Terima kasih. Oke, iya. Ya, mudah-mudahan ya saya cuman bisa mendoakan supaya apa tadi yang dialami oleh Mas Ilyas, mudah-mudahan itu menjadi satu hal yang positif dan terjadi. Yang jelas, sekali lagi saya katakan, setiap kita melakukan meditasi yang sifatnya terapan atau apapun itu ya, pada saat itu pula, yakinilah bahwa itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Hanya menjadi tertunda, seolah-olah tertunda karena kita dalam tataran energi, ruang, dan waktu. Itu aja. Sehingga makanya saya katakan, bermain meditasi itu kita hanya bermain dengan presuposisi, bermain dengan belief. Cuman itu aja. Karena itulah ruang-ruang di mana itu berlakunya hal yang di luar nalar, ya, di luar akal. Tapi kalau berbicara tentang pengetahuan, kemudian sifatnya yang eksakta kayak atau apapun namanya itu akal katakanlah ya, berarti itu bukan 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 astral gitu ya. Dipisahkan aja lah paling enggak gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu setelah ini kita mulai sesi lagi yang kedua, tapi yang kedua ini kita mungkin sambil mengingatkan kembali nggak ada salahnya kita lakukan grounding. Jadi mungkin kayaknya saya juga dapat inspirasi dari uh, Mas Fuad bahwa next ke depan mungkin tetap 2 sesi supaya paling nggak 1,5 jam bisa kelar. Ini jam berapa sih? Jam 9.12. Oke, setelah ini paling nggak 1,5 jam. Karena kalau terlalu lama 2 jam juga uang pasti boring ya. Nah, isu aku nggak usah suwi-suwi tapi yang penting ajak gitu ya. Nah, jadi kebalik nggak apa-apa. Tapi yang kedua ini kita akan melakukan grounding ya. Grounding seperti yang lalu pernah saya katakan
Masih ingat ya mudra nih? Ayo apa mudra nih? Kalau untuk grounding. Ya, grounding. Jadi kalau grounding kita lakukan ini. Nah, kali ini kita akan lakukan grounding untuk membuang hal apapun yang bersifat negatif yang ada dalam diri kita. Mungkin setelah kita melakukan aktivitas, mungkin setelah kita membantu orang lain, atau mungkin ketika kita sudah bersentuhan dengan sesuatu yang tidak bagus, itu bisa kita grounding. Kita akan lakukan setelah ini grounding. Jadi yang ke depan mungkin sebagai catatan, kita akan buat 2 sesi. Yang sesi pertama justru grounding, yang kedua nantinya temanya berubah-ubah, berpindah-pindah, berganti-ganti. Itu ya. Oke, kita akan lakukan aja biar waktunya juga nggak terlalu lama, nggak terlalu malam. Karena jujur saya barusan ngajar ini tadi dari pagi, saya selesai jam 6 tadi. Saya barusan ngajar dari pagi sampai jam 6, ya setengah 7 lah selesai. Sebentar makanya ya rocok kesel ya, ngajarku juga meditasi jadi ya lumayan sih. Nah, memang diajar sampai sampai permainan energi lah kira-kira gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Yuk, kita akan mulai seperti tadi dengan kita akan melakukan mudranya seperti ini ya. Mudranya seperti ini tetap sama. Mudra itu artinya adalah kita akan melakukan satu bentuk channeling satu kita dengan lain ya. Mungkin untuk yang baru-baru tadi ya mungkin ya perlu saya ingatkan lagi. Mudra itu kalau kalau diartikan atau dianalogikan dengan hal yang mudah kita pahami, itu mudra itu semacam kayak misalkan kita bermain HT atau apa gitu ya. Pakai frekuensi ini ya, di frekuensi 321. Nah, di 321 itu kita akan dikunci, nggak akan keluar dari sana. Saya 321, Anda 322, ya nggak ketemu gitu loh. Makanya setiap apapun saya pasti menggunakan mudra kalau di Prana Samadhi. Ya. Oke, kita akan lakukan mudra ini. Bentuknya seperti apa? Karena ini malam bisa dilakukan dengan cara seperti ini, ya. Tetap ke bawah seperti ini. Kalau malam itu telapak ini berada di atas. Kalau siang seperti ini, kayak Jin, ya, Jin dan Gian itu yang membedakan itu. Ya, oke, kita akan mulai. Ditaruh di uh, kaki, disandarkan lah, atau di paha teman-teman semua. Oke, saya akan mulai nanti pada hitungan ketiga. Siapkan diri kita masing-masing. Cukup niatkan dan izinkan bahwa kita akan menyelaraskan energi kita untuk membersihkan energi yang tidak baik, yang negatif, yang tidak bagus buat diri kita, agar kita terhindar dari hal-hal yang kira-kira itu akan membawa dampak negatif buat diri kita. Kita akan mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Baik, setelah ini kita akan akhiri di hitungan 3 dari meditasi grounding kita. Terima kasih pada teman-teman yang sudah meniatkan dan mengizinkan agar kita mampu menyelaraskan energi untuk membuang energi negatif yang ada dalam diri kita. 1, 2, 3. Oke, monggo. Barangkali ada yang mau sharing atau apa? Kalau nggak ada, ya berarti sudah selesai. Masih di Tuban, Mas Ilya? Apa? Mas Ilyas ini. Masih di Tuban apa ya? Apa ya? Right. Ya masih lihat. Kok Di Semarang. Tuban? Semarang kok Tuban? Kayak apa sih? Semarang, Pak Toto. Kapan nih kok beredar terus saya? Iya, 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 iya. Oke, monggo silakan. Kalau nggak ada ya berarti bisa diakhiri. Ada yang mau ngasih feedback terkait proses grounding yang Grounding. dilakukan? Monggo. Sorry, nanti berarti minggu depan next kita lakukannya gitu Mas, grounding dulu sebentar, kemudian apa feedback, kemudian baru meditasi sesuai tema, ya tematik gitu. Siap. Oke, monggo. Ada yang mau memberi feedback? Menengin lihat warna aura kalian lagi grounding, keren. Iya, sip, 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 sip. Terima kasih. Betul. Thank you, thank you. Dan jangan lupa loh teman-teman ya, kalau sudah kita punya satu kebiasaan atau bersinggungan dengan energi, sering-seringlah grounding. Itu pesan saya. Karena kita ibaratnya kalau udah sering meditasi, pasti sama lah. Kalau kita melatih sesuatu tentunya akan apa ya, kita menjadi peka terhadap sesuatu. Dan itu dibandingkan orang yang enggak. Ya. Nah kalau udah seperti itu ya sering-seringlah grounding. Minimal ketika mau tidur atau mau apa, atau mau meditasi pun lebih baik sebetulnya grounding. Sorry kalau ini tadi kebalik ya. Sambil tadi saya lihat ada yang baru, mungkin nggak ada salahnya kita kenalkan juga itu. Sering-seringlah bersentuhan dengan alam. Masih ingat ya, sering-seringlah melatih untuk diri kita, baik itu eh, sifatnya terapi untuk diri kita maupun orang lain, dan grounding. 3 hal ini. Dengan alam artinya sering-seringlah menyapa alam karena dia adalah bagian dari semesta yang pasti akan bersentuhan dengan kita. Mas, kalau di Oke. awal ya, barangkali kalau kalau lagi offline gitu ya, Hmm. meditasi ini dalam sebuah ruangan kan kita ada cukup banyak gitu ya, Hmm. persinggungan. Hmm. Eh, Kalau diakhiri dengan grounding, apa nggak sebaiknya diawali dengan penyelarasan secara apa ya massal dalam sebuah kelas ini, lalu masuk ke dalam sesi meditasinya, apapun meditasinya itu, lalu diklirkan dengan grounding di masing-masing. Boleh nggak Eh, apa-apa kayak itu. Kayaknya lebih Kalau lebih kalau di onsite ya, maksudnya iya betul, itu lebih asik. iya nggak apa-apa gitu. Tadi kebetulan saya balik supaya eh, karena ini digital, jadi mungkin di awal ketika kita memulai, kalau onsite gitu kan di awal kita masih ada sesuatu apapun itulah namanya ya, penyelarasan kayak atau mungkin ada adjustment-nya atau apa segala macam. Kalau ini kan langsung sifatnya terapan, jadi makanya eh, grounding dulu. Kenapa? Karena mungkin sebelum mau masuk ke sesi ini masih ada yang kemerungsung kayak atau gimana, kira-kira seperti itu, kita grounding sejenak lah baru setelah itu baru. Tapi kalau onsite nggak ada salahnya memang terakhir kita lakukan grounding karena mungkin pada saat setelah kita melakukan satu katakanlah kegiatan meditasi sehari itu kan pasti terjadi pertukaran energi kan yang kita juga nggak bisa nebak yang mana yang bagus mana yang enggak gitu. Benar, benar juga gitu. Oke, Oke, oke. sudah. Ini ada pertanyaan dari Bu Rika Parwati.
baru bergabung terlambat, bagaimana mengikutinya gitu. Oke, itu dijawab Jawabannya sama Mas seperti Fuad itu. Kalau itu ini, jawaban. pokoknya jenengan gabung di grup belajar meditasi atau di grup yang ada saya dan Pak Toto, dimanapun itu nanti ada kabar tentang meditasi bersama. Karena ini kan saat ini nggak mesti hari Kamis. Iya, itu loh. Saya takutnya kalau saya plot dari Kamis terus nggak jadi, itu kan Nggak jadi nggak jadi. enak. Tapi kalau misalkan saya tahu Kamis ada kegiatan, mending saya rubah di hari apa gitu, mundur kayak atau Ya, maju. Nah itu maksud saya. Kalau dulu ya. masih nganggur ya tak saya plot Kamis, oke gitu loh kira-kira. Gabungnya di mana, Kak? Kenapa? Kenapa? Bergabungnya di mana ini? Ada di grup WA Ibu. Di grup WA, Bu. Nanti mungkin bisa di-sharekan di mana Mas? Di sini bisa Mas? Oh iya, nanti saya share sebentar. Ya, ntar lagi di Ntar aja deh, biar saya catat aja, Mas. Sebentar, nanti saya Ya, Pak share Tito. tuh. Yuk, Saya mau yuk. tanya. Iya, iya. Ah, ah. Oke, 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 oke. Buka deh. Gimana, Saya gimana, Bu? bertanya, kalau meditasi itu jam berapa aja, jam berapa bagusnya gitu? Oke. Kalau meditasi sebetulnya tidak ada jam-jam khusus ya. Ini pandangan saya. Mm-mm. Tapi yang lebih baik kalau bisa memang pada saat kita benar-benar dalam kondisi privasi yang penuh. Jadi mungkin sepas nggak ada kegiatan lagi dan kita tidak merasa terganggu dan itu biasanya efektifnya adalah ketika mau tidur. Ada banyak Jam hal ketika kita mau tidur melakukan meditasi. Yang pertama adalah semacam kita mau mengendapkan apapun yang terjadi dalam diri kita selama satu hari itu. Ya, mungkin di situ bisa katakanlah nggak ada niatan untuk melakukan satu meditasi tertentu, minimal kita lakukan meditasi grounding. Ya, eh, itu bukan deh. Itu misalnya lebih baik. kalau siang gitu, ada waktu siang jeda gitu, apakah bagus itu Oh, nggak apa-apa. meditasi? Nggak apa-apa. Kalau memang memungkinkan siang dimanapun. Tadi itu loh, bahkan Mas Fuad itu jangankan siang, pokoknya setiap kali gerak gitu Tiap saat. katakanlah ya meditasi. Karena meditasi itu sebetulnya kita tidak harus, kecuali meditasi tradisi ya Bu ya. Kalau meditasi tradisi itu biasanya memang harus di waktu-waktu tertentu dan kemudian ibaratnya itu perlengkapannya juga beda. Misalkan kalau saya mengajarkan pranasamadi itu harus pakai dupa ini. Nah, itu harus Eh, pakai ini. Nah, itu tradisi, Bu. Tapi kalau berbicara meditasi sendiri, yang saya sebut sebagai meditasi kontemporer, kontemporer itu artinya setiap saat kita mampu melakukan meditasi. Jadi eh, jangan sampai kita ini malah terikat dengan satu waktu tertentu. Siang monggo silakan. Itu Bu Kade. Ada lagi? ya, cuma itu aja. Tapi saya tadi itu yang Oke. sesi terakhir ini saya merasakan itu agak lebih nyaman gitu, Oh, gitu. nyaman. Oke, oke, oke. Sukses, Bu. Sukses. Ah, ah. Oke. Itu dan merasakan panas dari bawah ke atas itu. Ya. Itu saya nyaman saya rasakan tadi itu. Oh, ya, ya, ya. Oke. Ya, Ya, sukses semua betul. oke, mohon semeton. Oke. Banyak Oke, oke. saya belum mengerti paham apa ini saya baru bergabung soalnya sama Bapak. Iya. Iya, iya. Terima kasih Oke, oke. semuanya. Iya, Eh, sami-sami, sami-sami. sukses Kembali. semua, Pak. Mm-mm. Kembali. Untuk tadi yang bertanya bergabung di grup mana, barusan saya share link grup belajar meditasi di mana siapapun boleh bergabung di situ, nggih. Itu ada link yang Ah, itu udah ada saya, link itu yang di ya grup Mas Fuad. sudah saya bagikan Ah, link itu nanti di tinggal gabung kolom aja. chat. Jadi siapapun yang mau bergabung atau bahkan mengajak teman-temannya untuk bergabung, Sama kan Mas ya? Sama linknya ya kita sama toh? sama masih Oh, sama. sama kok. Iya, iya. Sudah tinggal tunggu approve. Oh Ya, ya, siap, langsung siap. Ditunggu approve. Ibu. Bu Rika Siap. Terima di sini. kasih. Sama-sama, Nah, sama-sama Bu Rika. Ini ada pertanyaan dari ini Mbak ada Epi. pertanyaan dari Bu Happy. Bu Izin Epi ya. bertanya Pak Toto, apakah meditasi harus selalu duduk? Karena di awal meditasi yang tadi, tiba-tiba saya ngerasa ngantuk Pak. Sampai mau tidur kayaknya. Makasih Oh Pak gitu. Toto. Ya, itulah sebabnya kenapa saya menyarankan harus duduk. Ya, ini jawaban dari selama ini yang pernah waktu saya posting di TikTok itu banyak yang protes gitu ya. Jangan meditasi sambil tiduran, saya katakan gitu. Itu banyak yang protes. Saya bisa memaklumi kenapa banyak yang protes, karena banyak juga tradisi-tradisi meditasi itu yang sambil tiduran. Apakah itu salah? Enggak.
Tapi bagi orang awam yang masih baru, kalau dia dalam posisi tidur, pasti nanti akan mudah terbawa tidur. Dan kalau tidur berarti kan tidak ada awareness sama sekali. Padahal tujuan meditasi adalah tetap menjaga kesadaran atau awareness kita. Nah, itulah kenapa saya menyarankan untuk duduk. Baik itu duduk bersila dengan padmasana tertentu, atau padmasana tertentu, ataupun dengan hanya sekedar duduk berselonjor gitu aja itu sudah cukup bagi saya. Tuh. Dan yang kalau kita mengikuti satu tradisi tertentu, misalkan kayak Kundalini gitu misalkan, ya itu harus duduk. Kayak saya misalkan di Prana gitu ya, Prana Samadhi. Ya harus duduk kalau saya. Harus duduk. Kenapa seperti itu? Kalau dijelaskan secara apa namanya mudahnya itu supaya karena kalau Kundalini itu kan berbicara tentang cakra kita ya, cakra kita yang berkaitan dengan eh, tulang ekor kita itu harus selaras gitu. Nah, tapi kalau misalkan nanya ke saya, kenapa Prana Samadhi juga harus duduk? Ya, saya akan jawab, nggak usah nanya, ikutin aja gitu loh. Karena nggak mungkin akan saya jawab. Namanya juga tradisi. Saya menjelaskan ini, ikuti ini. Gitu. Kalau nggak mau, ya sudah, nggak usah. Itu kira-kira. Itu. Makanya kalau saya menyarankan duduk. Karena lebih efektif. Satu itu. Kedua, kalau dengan duduk, kita grounding juga jauh lebih nyaman. Gitu kira-kira. Itu Mbak Ibi. Makanya ke bawah tidur kan, Mbak Ibi ya. Nah, itu makanya. Jangan lain kali jangan sambil duduk aja Mbak. Lain kali Mbak. Saran saya itu. Ya. Ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mau memberikan feedback terkait sesi yang sudah kita lakukan dari jam 8 tadi? Dipersilakan masih. Monggo. Ya mumpung seperti ini tuh nanya gitu teman-teman ya. Saya itu kadang-kadang Halo? juga gimana, karena sering Mas, itu masuk ke saya, itu nanya, ya nanya. Masalahnya saya kalau ngetik itu Mas, itu gak iso lama gitu Mas, nggak bisa Iya. lama gitu loh. Maksud saya seperti kondisi seperti ini adalah kesempatan buat mereka itu langsung nanya langsung ke saya. Gitu. Apapun, Betul. misalkan itu masalah, ya mungkin kan bisa dibuat itu masalahnya orang lain kayak atau gimana kayak gitu. Ya nggak apa-apa, ataupun paling nggak ditulis sehingga saya bisa menyampaikan. Kalau ngomong itu jauh lebih luas gitu dibandingkan ngetik. Ngetik belum salahnya ngulangi mana segala macam kayak gitu. Mari kan keliru select all dari delete ya, blind nulis mana gitu loh ya kan. Iya, 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 Gitu iya. maksud saya. Nggak apa-apa nanya aja lah. Pokoknya di sini bebas kok. Iya, itu loh. Mumpung Meditasinya ada bebas. media ini, gitu loh maksud saya. Ini dari awal tujuan saya adalah untuk itu. Saya punya satu skill, diberikan berkah untuk itu, ya saatnya saya berbagi untuk teman-teman, gitu aja. Itu teman-teman ya. Gitu. Oke. Ada yang mau ngasih feedback atau mau menanyakan sesuatu? Monggo lo. Monggo, monggo, silahkan. Monggo, Ini monggo. mumpung ini saya kok ya dapat co-hosting sabar kayak gini, ya enak. Jadi hostnya yang sabar kayak gini, ini kan menyenangkan. Gitu. Monggo, monggo. Kalau Silakan. kalau memang tidak ada, Izin. diakhiri ya tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada, ditunggu informasinya selalu di grup belajar meditasi dan di grup-grup yang mana ada saya dan Pak Toto. Insya Allah kalau ada jodoh waktu kita meditasinya akan tidak terpaku pada waktu ya sekarang ya. Ya. Kalau Pak Toto sama khususnya ya Pak, Pak Toto longgar, nanti kita Iya, meditasi. Gitu. ngapunten teman-teman. Sekali lagi ngapunten bukan masalah apa, karena waktu, jujur aja karena waktu gitu. Kadang-kadang ya orang udah ngeplot tanggal sekian ternyata mundur pas kok ya pas itu kayak gitu. Well, dulu memang jujur aja kenapa kok bisa itu ya mungkin saya menyadari waktu itu sih ya kalah sih senggang segala macem Enggak, betul. Ya gitu. berkah meditasi itu. Ya, yes, melok Rezekinya melok dibuka. melok ngerasa seneng aja gitu Mas. Penting bisa Iya, bermanfaat buat orang lain terutama. ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman buat yang sudah rela bergabung dari jam 8 tadi sampai jam 10 kurang 10 menit, 10 kurang 20 menit. Oh iya. Saya memohon, saya memohon dengan amat sangat karena saya sudah membagikan linknya, link grupnya, boleh
link grup tersebut dibagikan kepada siapapun yang sekiranya butuh untuk mengenal meditasi. Meditasi itu tidak seserem yang dibayangkan, meditasi itu tidak sehoror yang dibayangkan, tetapi justru belajar meditasi damai jiwa akan mendamaikan jiwa kita dengan cara yang rock and roll sekali kalau saya Iya. bilang. Ini buktinya Mas Wes sendiri mungkin kapan-kapan bisa ngasih dulu awalnya kan nggak ngerti yang meditasi apa. Malah paling Plus, jatuh cinta sampai meditasi segala macam pokoknya meditatif gitu ya. di mana-mana sekarang meditasi apa kek pokoknya. Iya, iya, betul betul Mas. Ya, terima kasih Iya. teman-teman sudah bergabung sejauh ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya akan diinfokan di grup belajar meditasi dan grup-grup lainnya yang ada saya dan Pak Totoknya. Ya. Semoga bermanfaat. Tolong kalau memang ini bermanfaat dibagikan manfaatnya dengan dibagikan informasi terkait belajar meditasi kita. Selanjutnya untuk rekaman dari Zoominar ini insya Allah akan dibagikan secepatnya menunggu Ya. dari Pak Toto ya. Oke. Tenang aja, ada link grupnya ya, ada link YouTube-nya, jadi bisa disimak ulang lagi. Ya. Nah, untuk segala sesuatunya boleh ditanyakan di grup, tetapi yang lebih diutamakan tolong hadir di sesi meditasi kita. Seperti ini, biar bisa nanyanya langsung. Gitu, nggih. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi selamat malam, selamat istirahat, dan semoga kita dilimpahi keberkahan, kesehatan, dan Amin. segala yang baik Amin. dari Tuhan. Oke. Terima Terima kasih. kasih untuk Terima teman-teman kasih. semua. Terima Terima Link kasih kasih. Mas Wes. YouTube-nya, Kak. Kenapa? Link YouTube-nya. YouTube saya. Nanti Oh, tak besok akan saya nanti kalau di- udah selesai, itu saya akan posting di grupnya yang tadi disebutkan itu. Nanti tinggal diklik aja di sana. Oke, makasih ya Kak Iya, Toto. iya, iya, Nah, Bu terima Rika, kasih Bu monggo, Dika. monggo. Oke, cukup ya. Terima Akan kasih saya ya stop dulu. Pak. Nanti mau Oke. ngobrol-ngobrol silakan. Oke. Oke.